Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Banyuwangi 1 TV? Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini pada program dialog khusus yang sangat-sangat spesial. Kita tahu pesta demokrasi di Indonesia akan segera kita laksanakan, kurang menghitung hari bahkan menghitung minggu lagi. Apakah Anda sudah punya persiapan, sudah punya pilihan siapa yang akan ada di Dukur nanti pada 14 Februari 2024? Nah, pada hari ini saya sudah kedatangan narasumber, bintang tamu, yang mana kita akan mengupas sosok seorang politikus yang juga seorang pengusaha. Anda penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus hari ini. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus. Dan hari ini bintang tamu saya, kalau Anda sudah mengenal pasti sosok beliau, seorang pengusaha yang kemudian terjun dalam dunia politik. Mungkin Anda juga sudah mengenal sosok beliau yang juga pernah menjabat di DPRD Banyuwangi sebagai Wakil Ketua II. Nah, siapakah beliau? Ini dia, Bapak Michael Edi Haryanto. Apa kabar Pak Michael? Ya, baik Pak Tono. Saya Tono, Pak. Pak Tono ya. Wajah-wajah yang semangat untuk Februari nanti, Pak. Oh ya, sangat semangat. Positif apa istilahnya, yakin Pak, pada Februari nanti? Yakin untuk kembali? Ya, kalau lihat gejala-gejala dan juga semangat para kader, saya yakin bisa lah Partai Demokrat bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah. Masyarakat Banyuwangi. Tentunya masyarakat juga sudah merasakan ya Pak ya, selama sebelumnya Bapak menjabat di DPR begitu kan sudah mengetahui sepak terjang beliau. Tapi hari ini kita tidak banyak ngomong politik. Hari ini kita akan sedikit lebih mengulik lebih dalam sosok beliau. Dari beliau kecil, kemudian dewasa, kemudian jadi seorang pengusaha. Dan tiba-tiba kenapa kok terjun ke dunia politik? Ada apa dengan politik begitu Pak Michael? Nah, Pak Michael, mungkin bisa diceritakan bagaimana Pak Michael dulu waktu masih anak-anak dan keseharian Bapak waktu dulu. Asal-usul saya itu kondi ya. Ya, makasih. Banyak orang yang tidak tahu saya. Ya, banyak orang tahu saya ini orang politik, ketua Partai Demokrat yang punya AIL, yang itu kan. Banyak masyarakat yang tidak tahu. Ya, saya ngerti lah. Ya, bahwa Michael itu wong dhisik asline itu. Bagaimana, apakah dari keluarga yang kaya, apakah dari keluarga bagaimana, itu banyak yang tidak tahu gitu kan. Maka kesempatan itu di Banyuwangi 1 TV ini kita akan memberitahukan supaya masyarakat itu tahu, ngerti, tidak kadang-kadang difitnah macam-macam lah ya. Bagaimana kalau dulu saya difitnah, wah Michael itu masuk dunia politik itu hanya ingin melindungi perusahaannya kan itu kan. Ini untuk kepentingan pribadi kan itu. Tapi karena ini jenengan bertanya mulai awalnya itu bagaimana sih, lahirnya di mana kan itu kan. Lebih ke profil saya. Saya ini orang Banyuwangi asli, bahkan desanya itu ya desa Using asli, Using Deles. Ya, wis Using Deles pokoknya. Desa Badian. Coba sampai sekarang di Badian, nadanya, bahasanya itu lain daripada desa yang lain. Aksen Usingnya. Aksen Using itu Deles. Ya, jeritan. Wis kondi kayak wis. Pokoknya itu di Badian itu desa yang katanya yang penulis ya sejarah, desa Using yang paling tua itu di Badian gitu loh. Cikal bakal berarti asli warga Using ada di Badian. Iya katanya, tapi saya juga nggak tahu. Story gitu Pak ya. Kan itu kan. Di situ juga basisnya alim ulama. Alim ulama itu yang besar-besar zaman dulu itu dari Badian loh. Ya ketua MUI aja dulu wong Badian, orang Badian nanti. Orangnya alim-alim, begitu juga asli lah, asli Using bahasanya itu. Lain, saya dianggap kayak kalau ketemu, saya baru keluar dari Badian, saya kan sampai di Badian mulai bayi sampai umur 13, baru keluar dari Banyuwangi. Ya, saya keluar dari Banyuwangi itu dianggap
Ini Michael iki wong di sini. Orang mana sih Michael? Bahasanya bahasa apa? Madura ya ndak gitu kan ya. Kan logatnya, usingnya itu ke bawah. Saya sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang secara nggak sadar orang nggak ngerti ngomong apa, bicara apa gitu. Saya yang spontan, bahasa usingnya itu muncul kan itu kan. Juga nadanya ya agak keras-keras begitu. Bagian bukan using-using yang lemes-lemes itu, justru using keras gitu. Nah itu. Jadi saya lahir di kecil, lahir di Badian, dan juga saya lahir di rumah pakai dukun bayi. Masih ingat dukunnya siapa, Pak? Apa? Dukunnya masih ingat? Nggak ingat. Siapa? Yang pasti saya kan nggak ingat lahir, masa ingat. Mungkin tanya ke orang tua. Oh nggak sempat tanya waktu itu. Jadi lahir saya di rumah, bukan karena apa ya, bukan karena tradisi dukun. Rumah sakit ya ada, tapi kan karena keluarga nggak mampu, jadi lahirnya di rumah, ya dengan menggunakan dukun bayi lah, ya gitu, seperti itu. Saya lahir di sana sampai bahkan umur 10 hari. Ya, rumah saya itu dirampok. Wow. Tahun berapa itu kurang lebih, Pak? Ya tahun 70-an. Saya lahir kan tahun 70. Tahun 70, seumur 10 hari, katanya orang tua saya dirampok. Dianggap orang tua saya itu punya banyak uang. Kan itu kan. Rampok masuk kamar, karena nggak nemukan uang. Jadi bongkar lemari. Lemari itu biasa atau orang zaman dulu, popok-popok, gombal-gombal itu masih disimpan gitu ya. Akhirnya bongkar, tarik-tarik dari dalam lemari. Ya gombal-gombal apa nutup di muka saya, ketutupan hilang gitu loh. Jadi barang-barang itu ketutupan. Ya sampai bantal-bantal itu numpuk-numpuk saya. Sampai terkenal saya itu dipanggil mulai kecil itu dipanggil rampok gitu sama tetangga-tetangga itu. Ya terkenal saya sudah dirampok, dan juga kepala saya ini nggak bulat. Dulu ada benjol-benjolnya itu mungkin ya. Akhirnya seperti itu. Jadi peristiwa itu di seluruh desa itu tahu bahwa ada perampokan pada saat itu. Ya, saya lahir di situ, besar pun di situ gitu Mas. Di Badian lebih Pak ya. Iya. Wah, sangat unik sekali kalau melihat sosok Pak Michael, yang mana dari kecil sudah bisa dibilang cukup merana ya Pak ya. Lahir kemudian 10 hari dirampok. Bahkan Bapak mengatakan bahwa sebenarnya dari keluarga yang biasa saja atau kurang mampu begitu. Bukan biasa, tidak mampu. Tidak mampu. Orang tidak mampu ya. Tapi kemudian ada orang yang datang melihat bahwa wah ini banyak uangnya atau banyak hartanya seperti itu. Wah. Tapi ketika Bapak kembali mengingat masa lalu, ada nggak Pak semacam bahwa wah itu sebuah doa mungkin orang melihat rumah orang tua Bapak sebagai orang kaya, dan sekarang Bapak bisa membuktikan bahwa menjadi seorang pengusaha sukses atau? Iya, jadi ya mulai saya bergaul, ya TK-nya saja saya nggak TK, langsung SD, umur 7 tahun itu SD saya. Karena TK di desa nggak ada. Mau TK di kota ya siapa yang ngantar, nggak ada duit. Jadi sampai umur 7 tahun kita mainan sama anak-anak kampung. Jadi saya itu temennya banyak di Badian sana, itu semua tahu saya tahu mereka ini kan. Mulai kecil mandi-mandi di sungai, ya di talang gitu ya. Di sana tuh banyak namanya talang itu. Tahu talang, tahu nggak? Wah, saya kurang tahu. Nggak tahu ya, Banyuwangi ya ro. Atau semacam dam itu bukan? Ya dam. Kalau dam itu kan sekarang orang kota ngomong dam. Kalau di sana talang gitu, ada gerojokan itu loh. Itu namanya talang. Jadi mandi-mandi di situ sama orang-orang. Ya cari cangkrik, cari apa. Bahkan saya ikut ngaji-ngaji di sana. Karena di samping rumah saya itu guru ngaji. Kan itu. Jadi saya tidak merasa lah saya ini beda dengan orang lain. Padahal saya ini harus orang keturunan. Tapi saat itu nggak ada yang bedakan itu. Saya main sama orang kampung itu ya seperti saudara sendiri. Bisa ditanyakan tidak ada beda, ini nggak ada. Semua menerima keluarga saya apa adanya.
Dan saya juga tidak mengerti gitu kan, beda ini, beda itu gitu kan, karena tidak ada yang ngomongin. Saya SD negeri di sana kelas 1, ya sampai kelas 6, lulus SMP tetap masih tinggal di pulang pergi di Badean. Ya SMP karena orang tua nggak bisa menyekolahkan, ya nggak punya kendaraan, nggak punya apa, sehingga SMP itu dititipkan sama ada saudara. Itu dititipkan. Saya masih SMP itu sudah kerja, bukan kerja di orang, tapi membantu saudara saya itu. Di pagi sampai jam 12 sekolah, nanti setelah makan siang saya ke toko, karena saudara saya punya toko di pasar. Saya jaga toko sampai jam 4, pulang ke rumah ya belajar gitu. Itu terus sampai SMP. Tiap Sabtu Minggu pulang ke Badean, ya ketemu teman-teman gitu. Berarti darah bisnis seorang Michael ini sudah terbentuk sejak dulu ya Pak ya? Sejak Anda masih SMP dan mulai bekerja seperti itu. Kalau berbicara masa kecil Pak Michael, ada nggak Pak Michael seorang teman yang Pak Michael katakan bestie atau teman akrab yang ketika itu menemani Pak Michael kemanapun bermain begitu? Masih ingat? Iya, banyak itu tangga ya. Namanya ada Rokib, sekarang masih di Bali, kerjanya di Bali. Sebagai guide di Bali sana, Rokib. Ada yang meninggal, teman akrab saya itu setiap hari itu yang meninggal, namanya Sajidin. Sajidin itu sekarang adiknya membantu saya, tinggal di Cungkingan, namanya Taji. Ya, jadi banyak Robiko, banyak ada Tolilin, Maskur. Ya, teman-teman kita itu nggak banyak, di sana mana banyak, paling jumlahnya 14 ke sana itu ya. Orang-orang di situ ada yang meninggal, ada yang masih hidup mesraan, ada. Jadi ketemu pun saya pasti tahu namanya. Tapi banyak ya sering ketemu, Tarom begitu. Banyaklah teman kakak tingkat itu banyak yang tahu saya lah ya. Itu teman-teman SD. Jadi SMP di Rogo Jambi saya selama 3 tahun. Sekarang kita berbicara mengenai masih masa kecil Pak Michael ketika sudah mengajak ke SMP. Begitu kan, masa SMP, masa-masa remaja, masa-masa mulai untuk menentukan jati diri nih Pak. Kata orang yang gitu kan. Bagaimana dulu mungkin kenangan Pak Michael kita masih SMP, dewasa, mulai menemukan asmara mungkin. SMP enggak ada asmara dulu. Kalau sekarang ini SMP pacaran, kalau dulu mana ada. Jadi jenengan bilang ngomong naluri bisnis, enggak, orang tua ya bisnis hanya jual peracangan kecil-kecilan itu untuk cukup makan lah ya. Naluri bisnis sebagai pengusaha itu enggak ada, wong miskin kok, enggak ada. Ya itu semua kan dari Tuhan ya, rezeki semua yang ngatur dari Tuhan. Tapi saya mulai kecil itu merasakan bahwa saya ini mempunyai cita-cita yang besar, jadi orang yang bisa berhasil gitu ya. Keluarga saya itu ya merasakan bahwa saya ini beda sendiri. Saya aktif itu ya, mempunyai ambisi untuk sekolah, untuk apa itu satu keluarga satu-satunya hanya saya. Lainnya biasa-biasa saja. Berarti mohon maaf, berarti Pak Michael satu saudara berapa? 8 orang. Iya. Michael nomor 7. Nomor 7. Ya, ada adik perempuan 8, masih ada. Ya, jadi saya SMP di sana, saya taunya pokoknya bisa makan aja karena saudara yang ngasih makan kan. Jadi nggak pusing. Padahal kalau sudah makan semua mikir pasti saya kesulitan makan lah. Orang tua nggak bisa memberi uang sekolah saja. Itu kakak saya yang kerja di Jember dulu, meninggal sekarang. Yang memberi Jember itu kerja setiap minggu itu kelilingan jual barang dari Jember pecah belah ke Rogo Jambi kan itu kan. Saya setiap minggu pasti nunggu kakak saya itu kasih 5.000 gitu ya, untuk punya duit 5.000 untuk makan, untuk sanggup sekolah lah. 5.000 gitu untuk sama bayar uang sekolah, waktu itu murah sekali kan itu. Jadi itu saja, saya nggak pernah merasakan banyak uang banyak, tidak.
saya cukup makan karena ada saudara yang memberi makan. Saya justru ya saya merasakan makannya susah itu waktu kuliah. Kalau SMP ikut keluarga itu, SMA juga ikut, ada kakak saya yang di Probolinggo. Bukan saya sekolah di Probolinggo punya duit, karena sekolah di mana ini? Sekolah Banyuwangi aja, saya nggak mampu. Sebetulnya saya di Banyuwangi, di SMA SMPP dulu, di sana. Terus di Probolinggo diterima. Saya pilih yang mana ini? Kalau Banyuwangi kos, biaya. Kalau di Probolinggo di tempat kakak saya, kebetulan kakak saya juga ya ada pekerjaan lah, buka toko gitu. Jadi saya milih Probolinggo. Jadi makan apa semua saya tidak mengalami kekurangan untuk makan, pasti makan itu ya. Cukup lah, saya tidak pernah mengalami kekurangan tentang makanan. Justru kuliah itu yang masa-masa yang susah pada saat saya kuliah. Oke, menarik sekali pemirsa, bagaimana sosok Michael kecil dulu beliau mengatakan hidup untuk makan, begitu mungkin ya Pak ya, ketika Anda waktu masih kecil ya Pak ya. Luar biasa. Namun beliau kalau kita lihat dari ceritanya nggak pantang menyerah gitu ya. SD SMP beliau di Banyuwangi. Nah tadi SMA-nya di Probolinggo begitu. Nah berarti kan kemudian ada gap Pak, gap bahwa Bapak kemudian meninggalkan Banyuwangi begitu ya, di Probolinggo sampai kemudian kuliah juga di luar Banyuwangi. Nah ketika mungkin kita flashback lagi melihat Banyuwangi tempo dulu Pak, di kacamata pandang Pak Michael, ada nggak Pak terbesit bahwa wah next time saya pengen merubah Banyuwangi begitu? Oh enggak, saya enggak punya pikiran politik. Belum ada ya? Enggak ada, saya enggak ngerti merubah masyarakat, merubah negara itu. Jangankan mikirkan negara, mikirkan diri sendiri aja. Masa depannya bagaimana belum jelas. Jadi tidak ada terbesit sedikit pun bagaimana Banyuwangi ke depan, bagaimana mempertahankan hidup saja. Itu sudah berpikir gitu. Saya ini bisa sukses apa tidak? Saya bisa kuliah apa tidak? Itu teka-teki gitu. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan itu saya meyakini itu kalau kita mau berusaha ya Tuhan itu mendengar. Yang penting etikat kita. Saya selalu berdoa ya. Saya ingin berhasil. Saya kalau masih kecilan itu, cita-citamu apa? Ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Kan itu kan. Tapi kan nggak ngerti maksudnya apa sih? Berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi karena kebiasaan orang-orang kan begitu. Mudah-mudahan anak kita berguna bagi nusa dan bangsa. Kita kan saling mendengar. Ketika ditanya ya begitu. Saya ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Berarti dulu waktu Pak Michael ditanya waktu kecil, mau jadi apa cita-citanya? Ya, apa? Jadi saya ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Gitu. Tapi apa, kemana itu nggak ngerti. Pokoknya berguna. Tapi saya itu ada ambisi dan dorongan yang kuat. Saya itu bisa berhasil kalau saya bekerja keras, tahunya begitu. Saya harus sekolah, saya harus pandai, saya harus mencapai cita-cita menjadi orang yang pandai gitu. Saya ngerti itu. Saya harus menjadi orang pandai. Sehingga saya sekolah berusaha menjadi ya ranking lah. Kalau SD ranking saya. Tapi SMP tidak karena musuhnya kan banyak. Kan itu. Saya nggak selalu nomor 1, saya nomor 3, nomor 4 gitu. Waktu SD selalu 3 besar ya Pak ya? Nomor 1. Nomor 1. Iya, karena SD-nya lawannya kan ya biasa-biasa. Iya. SMP nomor 3. Nomor 4 gitu ya. Kalau SMA nomor 2. Nomor 1 pernah, terus 2, 1, 2, 3 lah. Berarti bisa dibilang selalu top 3 lah Pak ya dalam pendidikan ya, luar biasa. Iya, tapi ya enggak pinter-pinter amat gitu loh. Karena lawannya pada saat itu biasa-biasa saja. Tidak seperti sekarang. Kalau saya pikir sekarang kan, itu anak-anak sekarang itu begitu cerdas-cerdas gitu ya. Ya kalau kalah dengan saya kan salah itu, karena sudah teknologi pendidikan kita saya lihat itu anak-anak bukan main, teknologinya bukan main. Kalau dulu mana ada handphone, nggak ada, semua nggak ada, itu manual semua.
Tapi saya juga tahu saya akan berusaha terus. Di antara keluarga itu yang paling semangat usaha saya mencapai cita-cita yang tertinggi itu keluarga walaupun tidak punya uang. Kadang-kadang ada ya dinya lah sombong nggak punya duit mau kuliah mau apa begitu. Kan kuliah berapa? Terus bagaimana? Siapa yang membiayai? Siapa yang ngasih uang kuliah? Kosnya itu saya nggak ada, nggak jelas. Yang penting saya kuliah diterima gitu. Pokoknya niat kuliah, perkara belakang nanti kita cari begitu. Nah, itulah saya katakan, justru masa-masa susah, sulit saya merasakan kepedihan itu saat kuliah. Karena saya tidak ada yang menopang di sana. Jadi single fighter ya sendiri. Ya. Di mana waktu itu Bapak kuliah? Kenapa? Di mana? Di Petra. Itu anehnya. Ya, di universitas yang paling mahal di Surabaya pada saat itu. Petra itu paling mahal, tapi saya bisa masuk ke sana. Jadi sebuah ini ya, selain keajaiban dari Tuhan. Iya, itu suatu tuntunan lah ya. Saya bisa kuliah. Itu mana mungkin seorang ya orang yang miskin, tetapi bisa kuliah yang paling universitas yang paling mahal di Surabaya. Itu nggak mungkin. Tapi saya diterima dan masuk. Ya, 1 semester bayar, semester kedua gratis. Saya dapat beasiswa. Sejak semester 2 saya sudah mendapat beasiswa di sana. Oke, nanti untuk sesi kuliah kita akan ulas lebih dalam nanti Pak Michael. Mungkin saya lebih kembali ke masa-masa kecil lagi Pak Michael. Pernah nggak Pak Michael ada semacam satu wejangan dari orang tua yang Pak Michael ingat sampai sekarang ketika kecil dulu? Wejangan kata-kata dari orang tua. Jadi orang tua kan pendidikannya kan nggak rendah kan, SMP paling nggak sampai SMP palingnya. Orang mau ibu saya itu, tapi ibu saya itu terkenal orang yang baik, orang yang sabar, gitu ya. Sangat sayang lah kepada anak-anaknya itu sayang sekali, walaupun dengan uang beliau itu bekerja pagi malam jahit, guru jahit apa untuk menghidupi anak-anaknya 8. Itu yang pelajaran bagi ibu saya, yang paling saya itu ibu saya yang saya merasakan kasih sayangnya itu ibu gitu ya. Karena saya lihat kalau dulu kita enggak tahu ya. Sekarang kan tahu. Ternyata ibu itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Dengan kerja sendiri bisa ngidupi 8, bayangkan itu. 8 orang ya. 8 orang ya dengan kekuatannya sendiri itu bisa membiayai hidup anak-anaknya bukan sekolah. Keluarga saya nggak ada yang SMA, cuma ada 1 adik mungkin ya yang SMA, lainnya itu SMP. Nggak ada yang sekolah SMA, nggak ada. Kakak-kakak saya. Kalau masa kecil Pak Michael lebih dekat kemana? Orang tua atau ibu atau ayah waktu ibu. Lebih ke ibu. Ibu. Jadi istilahnya ibu menjadi sosok panutan bagi Pak Michael ya? Iya, ya itu. Dari unsur kebaikan-kebaikan saya lihat ibu. Jadi ibu saya itu bisa dicek di desa sana, semua itu baik sama ibu saya. Ya agama tidak peduli beda suku agama ya. Setiap Lebaran itu hari raya, tetangga-tetangga itu pasti nganterin semua. Ya ada seperti keluarga, ya keluarga Pak Yai dulu ya, Pak Yai Dalami, Pak Keke, pada yang top itu. Bahkan di belakang rumah saya itu ada Kiai Mulis almarhum di situ. Dan rumah saya sekarang dipakai untuk pondok pesantren itu, dibeli. Waktu itu saya udah bekerja, saya punya rumah. Akhirnya orang tua saya itu kepingin ke sana terus itu, padahal nggak ada yang rawat. Akhirnya saya jual. Sudah beli berapapun, sudah uangnya berapa terserah sudah. Yang penting jual supaya orang tua saya nggak kembali ke sana dulu, gitu. Karena nggak ada yang rawat. Akhirnya tinggal di Rogo Jampi. Rumah itu sekarang dipakai pondok pesantren. Rumah saya itu. Jadi dekat dengan kiai-kiai. Semua tahu ibu saya lah. Nggak pernah bertengkar, nggak pernah dibenci orang. Itu baik. Lalu suka menolong walaupun nggak punya uang. Itu suka menolong kepada orang. Ya, memberikan apapun. Ya, yang ada yang mengalami kekurangan padahal dia sendiri kurang, itu selalu itu yang menurun ke saya. Begitu. Ada nggak Pak semacam satu kebaikan dari ibu yang sampai sekarang mungkin bagi Pak Michael itu nggak pernah bisa hilang? Satu kebaikan yang wah ini luar biasa.
dari sosok ibunya Pak Michael? Iya, jadi saya pun ya kumpul sama ibu kan sampai 13 tahun. Setelah itu kan udah keluar kota, kuliah, pulang dan sebagainya, itu enggak selamanya sampai lama gitu ya, sampai 13 tahun itu. Jadi kadang-kadang kita merasakan itu sosoknya itu ya cuma saya merasakan kebaikannya itu aja gitu loh. Sangat sayang kepada anak-anaknya gitu. Oke. Bahkan sampai sekarang mungkin masih terasa? Iya, terasa karena sayangnya itu. Karena mungkin Pak Michael kangen, apa yang Pak Michael lakukan ketika mungkin rindu dengan ya ke kuburannya. Sering Pak? Iya, kita ya berdoa saja lah, kita berdoa. Saya ingat ya kadang-kadang nangis sendiri lah. Oke. Karena apa? Saya katanya orang saya sukses, pengusaha itu, beliau hanya sebentar menikmati. Ya, beliau menikmati kemelaratan. Setelah saya sukses seperti ini, ya tahu saya punya segalanya, beliau sudah tiada. Berarti belum sempat menikmati hasil dari jeripaya Pak Michael. Tapi pada saat itu pernah saya suruh jalan-jalan ke luar negeri, sudah 2 kali gitu. Oh, iya. Kemana itu Pak? Ke Cina. Oh, ke Cina. Saya udah jalan-jalan. Berarti usia berapa waktu itu ibunya Bapak ketika ke China? Ya, 60-an lebih. Wow. 60 lebih. Jadi bayangkan pasti bagaimana ekspresi ibu ketika itu Pak, Bapak aja jalan-jalan. Ya waktu itu aja saya belum jadi pengusaha. Iya. Waktu itu saya kuliah, mau lulus kuliah lah. Saya ngumpulkan uang sedikit-sedikit begitu ya. Jadi saya punya sepeda motor. Sepeda motor itu orang tua ngomong mau kepingin lah jalan-jalan itu ya. Ngelihat ke sana di Cina sana. Akhirnya sepeda motor saya jual. Ya udah pergi sana gitu. Kalau bapak 2 kali, kalau ibu sekali. Sampai menjual sepeda motor demi orang tua Pak Michael. Ya, saya suruh. Masih ingat waktu itu berapa lakunya Pak motornya Pak? Berapa ya, 4 juta nggak salah itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 91 nggak salah, 92. Masih belum era ini. Belum menikah saya. Oh. Saya belum menikah. Jadi saya jual udah. Saya kan di kuliah sana kan lesin ada ruang lah ya. Saya berikan untuk membantu urunan ya sama saudara-saudara yang mau saya berikan ke sana. Ya itu saja. Saya bisa menyenangkan hati orang tua saat itu. Karena saya juga tidak punya apa-apa. Kan itu. Ketika punya sedikit, saya punya mobil, punya apa, ya kita ajak jalan-jalan. Saya ngomong, ya kita udah bisa menikmati. Saya beli BMW lah, mobil mewah saat itu. Ini saya ajak, ini kan nggak pernah naik mobil mewah itu kan, lumayan menikmati. Tapi pada saat itu ya lagi sedang sakit gitu ya, sudah tua lah, umurnya hampir 70. Sangat menarik sekali bagaimana melihat sosok Pak Michael yang begini sangat mencintai ibunya, pemirsa. Nah, kita masih ngobrol masa kecil dulu Pak. Saya penasaran, masih ingat nggak Pak Michael sama gurunya waktu masih SD? Ya masih ada, masih hidup. Guru favorit mungkin ada nggak waktu masih sekolah dulu? Ada banyak ya. Kepala sekolah pun para Islam meninggal. Ya, tapi banyak yang meninggal guru-guru saya yang SD. Yang masih hidup guru agama Pak Buradi. Saya diajarin bahasa Arab beliau di Lapan Sukadi itu. Saya masih ke sana. Ya, lebaran apa saya ke sana lah. Ya, lihat kondisi itu. Ya, pokoknya saya mau lihat-lihat kepada beliaunya. Masih ada yang komunikasi Pak Burhadi, Pak Suratman. Saya juga nggak tahu, pernah pertama kali main voli. Saya tapi waktu itu saya belum berhasil lah ya, belum bisa memberikan sesuatu kepada beliaunya. Itu SD. Ya. SMP mungkin ada. SD ada. SMP ada guru favorit Pak Michael waktu itu. Ya banyak, ada yang masih hidup itu Pak Yed, ada yang meninggal, yang favorit guru yang paling ngajari moral, ya yang mendorong semangat. Sekolah masuk pagi, jam 4 itu masuk tambahan. Jam 4 pagi? Pagi itu masuk SMP, ya sampai jam 7. Jam 4 ke 7 beliau masih tambahan sekolah. Tambahan pelajaran-pelajaran itu yang guru yang peduli itu. Gak ada yang guru seperti itu.
memberikan tambahan pelajaran tanpa bayar. Jadi jam 4 kan segar. Itu anak-anak khususnya kelas 2, kelas 3, kelas 3 itu semangat semua tiap hari itu. Jadi maksudnya jam 4 pagi. Masih ngantuk-ngantuknya itu bagaimana? Ya, itu guru yang tidak bisa terlupakan. Siapapun mungkin tidak pernah terlupakan lah. Karena keras tapi beliau kepingin anak-anaknya itu berhasil. Ya kalau enggak, mana mungkin lah. Sekarang guru sekarang itu ya jarang ada. Paling kalau nggak ada tambahan mungkin ya. Enggak lah ya. Itu enggak ya. Campat, itu semua tahu. Berarti sukarela untuk memberikan tambahan kepada semua. Iya, enggak bayar, kita enggak ada tambahan bayaran. Dan terbukti sekarang salah satu muridnya sudah sukses nih. Iya, ya mungkin berkat guru semua itu ya. Semua itu kita itu dari guru lah ya. Dari guru yang ada yang spesial memberikan motivasi apa dan sebagainya itu ya. Terkenang. Guru kalau kita melihat guru-guru dulu zaman dulu itu nggak ada punya mobil, nggak ada punya sepeda motor, pakai engkol. Ya, guru saya itu sepeda motoran itu mungkin ada 1-2 lah. Kepala sekolah aja pakai naik onta, sepeda motor onta itu Parais itu orang di Lapan ya di Lapan Sukadi itu naik sepeda. Itu ya. Tapi sekarang kan saya tidak bisa memikirkan banyak meninggal. Tapi yang masih hidup itu ya mungkin yang mendengarkan ini saya merasa guru saya silakan. Kalau saya kan tidak tahu, tidak ada memberikan informasi. Dulu pernah saya ngadakan reuni di AIL sana. Saya undang guru-guru SMP tapi SD nggak ada, saya nggak kontak ya Pak. Nggak menemukan ya. Nah, ya ada ketemu itu Pak Buradi itu aja, guru agama dulu yang ngajari bahasa Arab saya belajar sholat, belajar apa itu beliau. Kan dulu kan SD kan nggak ada agama lain kan, semua menggunakan agama Islam. Jadi kami pun belajar di situ dan beliau yang membimbing saya, Pak Buradi itu. Dan beliau akrab sama saya. Mungkin satu-satunya orang keturunan di SD itu kan saya. Ada spesial ngajarin gitu ya. Satu pesan guru yang mungkin sampai sekarang ini masih terpatri di Pak Michael apa? Pesan guru yang sangat mendalam lah begitu. Ya saya nggak anu ya, masih kita SD kan kita nggak pernah lah ya kita terlalu itu. Tapi saya menilai bahwa guru-guru itu saya rasakan sekarang. Benar guru-guru saya itu benar-benar mendidik yang bagus, memberikan motivasi itu yang bagus. Bahkan dengan kekerasan, ada yang keras suka ini nyedot susu ini ya, itu ya ada sebagai pelajaran itu. Yang nakal dituk gitu ya, itu ada begitu ya. Tapi rata-rata mereka itu mengajarkan kebaikan. Itu yang mungkin yang tertanam di saya seperti itu. Kita harus berbuat baik. Terutama Pak Buradi itu ya, semua itu akan kembali dengan diri kita sendiri. Semua guru itu justru mengajarkan akhlak loh. Kalau sekarang saya lihat itu yang diajarkan itu pendidikan terus kepintaran otak gitu. Kalau dulu itu bukan guru agama saja, tapi guru-guru yang lainnya itu pendidikan moralnya itu lebih tegas. Ya. Lebih justru kayak sekolah ini isinya itu pendidikan moral semua. Kalau sekarang kan enggak. Fisika apa yang diandalkan itu matematika, fisika apa gitu. Ya, yang dipikirkan tentang mengikuti pengajaran zaman. Kalau dulu itu pendidikan moralnya yang ditekankan. Kalau PMP itu waktunya lebih panjang. Jadi setiap itu kita dijeli oleh pendidikan moral, kelakuan yang baik. Ikuti pendidikan Pancasila. Ya, ajaran-ajaran Pancasila itu benar-benar dirasakan. Ayo semua zaman-zaman saya itu yang paling populer itu PMP itu udah. Ya. Nggak ada kayak matematika apa itu. Jarang lah. Kalau sekarang semua itu kalau nggak pinter matematika mahasiswa bodoh, siswa bodoh. Semua itu matematika, fisika itu. Orang yang pinter dikatakan pinter kan begitu.
Berarti mungkin Pak Michael sempat merasakan ketika waktu sekolah kan, saya waktu masih 9 tahun sekolah, apalan Pancasila, apalan butir-butir Pancasila. Iya, Pancasila undang-undang. Menteri-menteri. Sekarang tanyakan sekolah. Yang tanyakan menterinya siapa kan ada yang tahu. Dulu itu 37 menteri itu. Harus apal ya? Harus apal, nggak apal dicedotin itu ya. Ya Pancasila, undang-undang, pasal-pasal. Dulu saya hafal pasal-pasal undang-undang. Sekarang banyak yang lupa. Dulu tuh hafal karena tebakannya itu pasal. Mengenai ini pasal berapa, ayat berapa, Menteri Pendidikan siapa namanya. Karena itu tuh tahu. Bicara tentang moralnya itu lebih tinggi daripada pengajaran tentang ilmu pikirannya, matematika dan fisika itu. Itu lainnya di situ. Makanya harus saya lihat anak SMP sekarang, wih canggih, pakai genset, mengadakan buat ini seperti ini. Saya dulu nggak ada. Yang justru yang tertanam saya itu moralnya, pendidikan moralnya. Begitu. Luar biasa sekali. Kalau ngobrol masa kecil memang tidak akan pernah ada habisnya. Pasti akan banyak sekali kenangan-kenangan yang dulu pernah mungkin oleh sosok Michael yang dirasakan ketika masih kecil. Nah, Anda penasaran bagaimana beliau ketika beranjak dewasa, kuliah, dan kemudian berbisnis, dan endingnya, wah tiba-tiba kenapa nih terjun ke dunia politik. Dan kemana-mana, masih pada dialog khusus. Hari ini saya akan kembali untuk Anda.